Kita mulai kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi hari ini melanjutkan materi di teori relativitas khusus. Di pertemuan sebelumnya itu sudah membahas tentang penjumlahan kecepatan, kemudian kontraksi panjang atau panjang relativistik, kemudian ada dilatasi waktu atau waktu relativistik. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan di materi berikutnya, yaitu nanti ada 3. Kalau nanti mencukupi waktunya kita akan sampai 3 materi, tapi kalau tidak ya secukupnya waktu. Jadi materi kita nanti adalah tentang yang pertama massa relativistik. Nah, ini. Jadi pandangannya Einstein ya. Pandangannya Einstein ketika ada gerak yang sangat cepat, relativistik itu, kemudian maka efek dari itu semua akan menyebabkan kemarin ada pemendekan ukuran panjang atau kontraksi panjang atau panjang relativistik, kemudian ada pemuluran waktu atau dilatasi waktu. Nah, kemudian massa ternyata juga mengalami perubahan jika diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap objek itu. Nah, maka nanti ada massa relativistik. Nah, kemudian massa relativistik itu nanti berarti berbeda dengan massa sejati atau massa diam. Jadi nanti ada 2 istilah yang akan dikenalkan, yaitu ada massa diam, biasanya dikatakan massa diam atau massa sejati. Itu nanti dinotasikan dengan M0. Jadi ini ketika diamati oleh atau menurut ini pengamat yang diam ya. Menurut pengamat yang diam terhadap benda itu. Oke, sebentar, ini ada yang datang lagi. Nah, kemudian ada lagi massa relativistik. Massa relativistik. Nah, untuk massa relativistik dinotasikan biasanya hanya cukup M gitu saja. Nah, ini adalah massa yang diamati oleh pengamat bergerak. Ya, bergerak. Jadi, kenapa kalau disebut sebagai massa relativistik ya? Karena tergantung pengamatnya gitu ya. Oleh pengamat yang bergerak. Jadi menurut pengamat tertentu ya massanya tetap, tapi menurut pengamat yang lain itu massanya berubah ya. Jadi menurut pengamat yang bergerak, seperti hanya panjang relativistik itu. Jadi menurut orang yang diam bersama objek itu, dia mengamati ukuran objeknya ya tetap, panjangnya tetap. Tapi menurut pengamat yang bergerak terhadap objek, maka ukurannya menjadi memendek. Nah, itu adalah dikatakan relativistik. Oh, sebentar, ada yang datang lagi. Nah, baik gitu ya. Jadi nanti ada istilah itu. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara massa relativistik dengan massa diam atau massa sejati? Jadi ketika benda itu bergerak atau bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi atau pengamatnya bergerak dengan kecepatan tinggi, maka massa itu nanti akan mengalami ukurannya menjadi lebih besar. Sehingga massa relativistik itu nanti dirumuskan M sama dengan massa diam dibagi dengan ini. Nah, faktor yang dalam akar itu selalu tetap. 1 dikurangi kecepatan kerangka acuan itu kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Seperti ini. Jadi, ini M itu massa relativistik, kemudian M0 berarti massa diam atau massa sejati. Nanti kalau misalkan ada di buku atau di soal menyebutnya massa diam berarti yang M0. Dan kalau M saja ini berarti massa relativistik. Nah, dari sini kan kita sudah tahu bahwa yang di dalam akar, jadi yang di dalam akar itu, nanti mungkin di beberapa buku ada yang menuliskan ini sebagai beta, gamma gitu ya. Ini. Jadi gamma itu maksudnya ini. Nah, ini nilainya ini selalu kurang dari kurang dari 1. Ya, kurang dari 1, lebih dari 0 gitu ya. Ada yang datang lagi. Nah, ini ya, kurang dari 1. Nah, kemudian karena yang dalam akar ini kurang dari 1, berarti ini adalah massa diam dibagi dengan suatu bilangan yang kurang dari 1, sehingga
nanti masa relativistik itu akan menjadi lebih besar daripada masa sejatinya. Nah, ini ya, ini masa relativistik dari benda ketika pengamat itu bergerak dengan kecepatan cukup tinggi, mendekati kecepatan cahaya relatif terhadap benda itu. Nah, kemudian setelah masa relativistik, ketika benda itu bergerak, mesti nanti ada momentum. Nah, maka setelah masa relativistik ini, kita akan lanjutkan ke momentum relativistik. Jadi, beberapa besaran dalam fisika yang kemudian ada perubahan gitu ya, persamaan itu salah satunya adalah momentum. Momentum relativistik. Ya, yang secara klasik dulu, jadi momentum yang kita bahas di kelas 10 ya. Momentum yang klasik yang tanpa menggunakan persamaan relativistik itu kan kita tahu bahwa P sama dengan massa kalikan V ini ya. Massa kalikan V. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana dengan momentum yang relativistik? Ya nanti sama saja sebenarnya. Jadi misalkan ini nanti tinggal kita ganti persamaan masanya ini. Masanya menjadi massa relativistik. Oke. Untuk kemudian syarat ya. Jadi sebelum merumuskan tentang relativistik itu, tentang momentum relativistik itu ada syarat persamaan dalam momentum relativistik. Syarat yang pertama, ini syarat persamaan ini ya. Syarat untuk persamaan momentum relativistik. Yang pertama, ini nanti momentum relativistik itu harus kekal atau lestari untuk semua jenis tumbukan. Harus lestari. Atau mungkin yang kita mesti mengenalnya menghukum kekekalan momentum itu ya, atau kekal kalau dalam beberapa buku menunjukkan menjadi kekal. Kekal untuk semua, jadi berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kelestarian momentum gitu, untuk semua jenis tumbukan. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini momentum relativistik persamaannya nanti itu harus bisa sesuai ketika untuk benda yang berkecepatan mendekati 0 atau kecepatan yang rendah. Nah ini harus mendekati momentum klasik. Yaitu M0 kalikan V untuk kelajuan V mendekati 0 atau yang rendah gitu ya. Itu kecepatan yang rendah, jauh dari kecepatan cahaya gitu. Nah, kemudian bagaimana persamaan yang memenuhi syarat kedua-duanya ini, ya, persamaan yang memenuhi keduanya ini nanti dirumuskan momentum relativistik P ini adalah massa relativistik kalikan V. Nah, massa relativistik itu kita tadi kan sudah mendapatkan persamaan, yaitu M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, ya. Nah, ini kan masih massa relativistik, baru kemudian dikalikan V-nya ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah persamaan dari momentum relativistik. Jadi bentuknya mirip-mirip gitu ya, tinggal dibagi akar gitu ya. Yang dikalikan hanya yang panjang, karena panjang itu mengalami apa ya? Yang panjang kontraksi gitu ya, kontraksi panjang. Kalau ini nanti nilainya menjadi lebih besar dibandingkan yang momentum klasik. Nah, ini saya berikan keterangan untuk P itu adalah momentum gitu ya.
Jadi P ini adalah momentum. Kemudian M ini massa relativistik. Kemudian M0 ini massa diam. Kemudian V kecepatan. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan mencoba apakah benar persamaan ini memenuhi syarat yang kedua ini, gitu ya. Kita akan menunjukkan yang kedua ini. Nah, jadi misalkan V ini jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Maka momentumnya P sama dengan, tadi kan ada M0 kalikan V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian kalau V-nya ini jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, ini karena V jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, maka untuk V kuadrat per C kuadrat ini akan menuju ke 0, ya. Mendekati 0 nilai itu. Sehingga ya, yang dalam akar itu 1 min V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan atau mendekati akar 1 min 0, ya. Sehingga ini 1. Nah, akhirnya persamaan momentum relativistiknya untuk kecepatan yang rendah ya mendekati dengan persamaan klasik tadi, M0 kalikan V. Nah, ini. Jadi persamaan itu sudah sesuai. Ini ya. Jadi ini persamaan momentum relativistik. Kemudian yang terakhir, hari ini hanya sangat singkat sekali ya materinya. Nanti setelah itu kita akan bahas ke beberapa contoh-contoh soal. Mungkin contoh soal SBMPTN ya. Kita ambilkan beberapa contoh soal nanti. Oke. Sekarang ada yang energi sekarang. Energi relativistik. Itu momentum. Tadi udah momentum, sekarang energi. Energi relativistik. Energi relativistik. Nah, dari konsep energi gitu ya, yang menyatakan bahwa usaha dilakukan oleh sebuah gaya yang bekerja pada sebuah partikel, maka kemudian Einstein itu berhasil menurunkan persamaan energi kinetik relativistik. Nah, jadi persamaan energi kinetik relativistik oleh Einstein, yang diturunkan oleh Einstein ini adalah EK nanti sama dengan energi total relativistik gitu ya, dikurangi dengan energi diam gitu ya, energi diam. Nah, jadi ini saya berikan keterangan untuk EK, berarti ini adalah energi kinetik relativistik, satuannya Joule, kemudian E total, berarti ini adalah energi total relativistik atau energi relativistik gitu aja. Biasanya ada yang menyebutnya hanya energi relativistik, atau nanti bisa tuliskan hanya E gitu saja ya. Dan ini ada E0, ini energi diam. Ini juga Joule. Nah, atau mungkin di buku ada yang menemukan EK sama dengan cukup E gitu ya, min E0. Ini boleh saja pakai yang itu. Ini hanya masalah notasinya. Kemudian apa itu E0? Energi diam. Jadi energi diam ini nanti sama dengan
massa diam dikalikan dengan C kuadrat. Nah ini yang sering terkenal di fisika, tulisannya kan itu E sama dengan mc kuadrat. Nah ini adalah hukum kesetaraan massa dan energi yang dihasilkan oleh Einstein. Jadi ini adalah ini hukum kesetaraan massa dan energi. Ini. Jadi energi, jadi benda yang diam itu pun punya energi. M0 kalikan C kuadrat. Nah, lalu untuk E bagaimana? Jadi E ini sama dengan M kalikan C kuadrat. M itu adalah massa relativistik. Ya. Jadi M itu adalah massa relativistik. Jadi benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia nanti akan memiliki energi sama dengan mc kuadrat. Ini adalah energi relativistik. Kemudian untuk M-nya, yang M di sini adalah massa relativistik. Kalau yang di persamaan energi diam N0 ini berarti adalah massa diam. Dan C itu kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, sehingga dari persamaan ini nanti pun bisa dimodifikasi gitu ya, dari persamaan EK sama dengan E min E0 berarti energi total atau energi relativistik dari suatu benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu sama dengan energi diam dari benda itu ditambah dengan energi kinetik relativistiknya. Jadi ini adalah persamaan energi untuk gerak relativistik pada benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tadi masih ada yang datang. Nah, ini ya. Jadi ini adalah energi relativistik. Kita sudah selesai, jadi materinya sudah selesai untuk teori relativitas khusus. Jadi sudah sampai ke ini. Kemudian selanjutnya kita akan fokus ke beberapa contoh-contoh soal ya. Jadi misalkan kita akan ambil ini. Kita ambilkan soal dari soal masuk perguruan tinggi biar nanti sekalian untuk latihan gitu ya. Kita masih ada waktu yang cukup ini sekitar 25 menit untuk sampai jam 9. Saya ambilkan beberapa contoh soal. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jadi soal SBMPTN tahun 2017, kode 133 nomor 27 gitu ya. Pada dinding yang tegak terdapat gambar sebuah segitiga sama sisi. Nah, di situ ada keterangan segitiga sama sisi. Nah, dengan panjang sisinya ini adalah 3 meter. Seandainya gambar tersebut dilihat oleh orang yang sedang berada di dalam pesawat yang bergerak sejajar dengan dinding, ini ya, jadi sejajar dengan dinding. Sejajar dengan dinding. Nah, cuman ini tidak dijelaskan arah mendatar atau arah vertikal gitu ya. Maka kita ambil saja pesawat mestinya arahnya mendatar gitu ya. Dengan kelajuannya adalah 0,6 C. Nah, maka berapakah luas segitiga itu menurut orang dalam pesawat? Nah, berarti orang dalam pesawat itu kan sebagai pengamat yang bergerak relatif terhadap dinding. Nah, dindingnya ada gambar segitiga. Jadi kalau misalkan digambarkan, saya gambarkan sketsanya. Jadi anggap semua gambar ini bagus gitu ya. Ini misalkan dinding, ada dinding. Nah, dindingnya hanya sekian ini aja lah. Kemudian di dalamnya ini ada gambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, kemudian
ukurannya, ini kalau sama sisi, berarti semuanya 3 meter. 3 meter, 3 meter, ini 3 meter. Anggap ini sisi-sisi ini sebagai L0. Nah, kemudian berarti kan di sini nanti punya tinggi. T, tingginya. Itu yang akan kita cari juga nanti. Nah, dinding ini diamati oleh seorang yang berada di dalam pesawat. Yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu berapa tadi? 0,6 C gitu ya. Nah, ini ada orang ada di dalam pesawat. Nah, ini kecepatannya adalah V sama dengan 0,6 C. Ya. Nah, kalau arah gerakannya seperti ini, maka nanti yang mengalami pemendekan itu adalah panjang atau ukuran yang sejajar dengan kecepatan. Berarti yang memendek itu yang sisi ini. Bagian ini nanti yang memendek. Nah, berapakah nanti L relativistiknya itu yang akan kita cari. Jadi nanti ini sebagai alasnya dia akan mengalami pemendekan. Tapi bagaimana dengan tingginya? Tingginya karena ini tegak lurus dengan kecepatan tegak lurus, ya maka tinggi itu tidak mengalami pemendekan. Maka ukurannya tingginya tetap. Menurut orang yang bergerak ini ukuran tingginya tetap. Yang memendek itu adalah alasnya ini, alas segitiga itu. Nah sekarang kita akan mencari. Untuk mencari luas gitu ya, maka kita perlu T. T-nya berapa? Berarti T-nya kan karena tetap, maka kita cari aja T itu menurut yang aslinya, menurut yang kondisi diam, pengamat yang diam di sini. Menurut pengamat diam berarti tingginya T ini kan kita ambil segitiga separuh ini. Berarti kita menggunakan teorema Pythagoras 3 kuadrat min 3/2 kuadrat. 3/2 kuadrat itu yang ini. Ini ya. 3/2. 1,5 meter gitu ya. Nah, berarti ini akar dari 9 dikurangi dengan 9/4. Sama dengan, jadi ini adalah akar dari, nah berapa ini? 9 dikurangi 9/4. Berarti ini adalah 4, 36, berarti 27. Ini ya. Berarti ini adalah 3/2 akar 3 meter. Itu tingginya. Kemudian berapakah alasnya ini? L ini. Jadi untuk L berarti ini adalah L0 dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, itu ya. Nah, ini berarti L0-nya adalah 3. Nah, kemudian ini 1 min V-nya adalah 0,6 C. Nah, kalau V-nya 0,6, maka yang dalam akar itu nanti hasilnya mesti 0,8. Itu pasti ya. 0,6 C, maka yang dalam akar ini mesti 0,8. Nah, berarti ini 3 kalikan 0,8. Kalau misalkan masih bingung, berarti ini sebenarnya 3 dikalikan dengan akar 1 min 0,36. Ini kan 0,64. Ada akar berarti 0,8. Sehingga ini hasilnya adalah 2,4 meter. Nah, kita sudah menemukan alasnya. Kemudian sudah ketemu tingginya, baru kita akan mencari luasnya. Jadi luas segitiga nanti /, setengah kali alas kali tinggi. Jadi adalah setengah kali 2,4 kali tingginya adalah 3/2 akar 3. Oke, ini berarti ada, kita sederhanakan. Nah ini ya, ini dengan ini berarti ada 0,6 ya, 2,4 dibagi dengan 4 berarti 0,6 dikalikan 3 berarti 1,8 kalikan akar 3 meter persegi. Nah, jawabannya yang sesuai untuk soal ini tadi berarti adalah C. Nah, ini ya. Oke. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Oke, sudah terlihat lagi ya. Ini soal yang selanjutnya, yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, soal ini masih berkaitan dengan panjang relativistik. Udah. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Seorang pengamat yang berada pada sebuah pesawat yang bergerak itu melihat tongkat yang panjangnya 100 cm berada di tanah. Jika hasil pengukuran pengamat itu ternyata lebih pendek, ya, 20% dari panjang sebenarnya, maka berapakah kecepatan pesawat itu? Oke, jadi ini di soal ini disebutkan bahwa apa yang diamati oleh pengamat itu mengamati panjangnya adalah ini 100 cm. Berarti ini adalah L relativistiknya. Dan hasil ini itu adalah 20% lebih pendek. Hati-hati ya, 20% lebih pendek dari yang sebenarnya. Nah ini. Berarti L ini sama dengan berapa? 0,8 L0. Ya kan? Oke. Jadi 20% lebih pendek. Berarti kan itu hanya 100 meter itu adalah 80% dari panjang sebenarnya. Nah, berarti nanti kita masukkan jaga persamaan panjang relativistik. Jadi ada panjang relativistik yang telah kita ketahui, L itu sama dengan L0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lihat, L-nya adalah sekian ini, 0,8. Berarti sama dengan L0 kalikan 0,8 sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kan kelihatan sangat jelas, tidak perlu dihitung. Sudah hafal mestinya ya. Ini L0-nya kan hilang, L0 hilang. Nah, ini 0,8. Kalau ini 0,8, V-nya mesti 0,6. Nih. Jadi V-nya nanti akan ketemu mesti 0,6. Itu sudah pasangan serasi dia. Kalau V-nya 0,8, nanti hasilnya dalam akar mesti 0,6. Jadi V sama dengan 0,6 C. Kalau misalkan ini 0,6, berarti yang V-nya mesti 0,8. Ini pasangan, ya. Jadi mesti pasangannya itu. Nah, ini jadi mengerjakannya tidak sampai 1 menit. Oke, ini soal untuk yang kedua. Masih ada waktu 11 menit. Nah, untuk soal ini berkaitan dengan dilatasi waktu. Jadi sebuah partikel bergerak relativistik sehingga waktu paruhnya, nah waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan sebuah partikel yang ini tidak stabil untuk menjadi separuhnya waktu paruh. Jadi waktu paruhnya itu menjadi 3 kali dari waktu paruh partikel sejenis yang berada di bumi. Gitu ya. Nah, rasio antara kecepatan partikel tersebut dengan kecepatan cahaya menurut pengamat di bumi itu adalah titik-titik, gitu ya. Nah, jadi ini. Jadi waktu paruhnya partikel yang bergerak itu adalah 3 kali dari waktu paruh partikel sejenis. Gitu ya. Jadi ada 3 kalinya, berarti nanti yang di sini adalah delta T. Delta T sama dengan 3 kali delta T 0. Nah, padahal delta T ini persamaannya adalah delta T 0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan delta T
3 delta T0 gitu ya. Nah, ini persamaan dilatasi waktu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian berarti delta T0-nya ini kita sederhanakan. Kita hilangkan ini, coret. Nah, sehingga kita peroleh di situ, kita kuadratkan biar mudah. Jadi ini ada 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, ruas kiri kanan dikuadratkan, ini ada 9. Kita kali silang, ini ada 1/9, ini ada 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sehingga kalau V kuadrat per C kuadratnya kita ruas kiri, V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 min 1/9. Nah, ini berarti 8/9. Ya, 8/9. Kemudian kalau di akar, jadi V per C itu adalah 2, akar 2/3. Jadi rasio antara kecepatan partikel dan kecepatan cahaya adalah 2 akar 2/3. Kita cari 2 akar 2/3 atau 2/3 akar 2. Jadi jawabannya adalah A. Ini ya, jadi jawabannya adalah A. Waktu kita masih 7 menit. Satu soal lagi ya. Ternyata masih. Oke, ini ternyata ini ada, ini masih berkaitan dengan, kalau ini panjang ya, ini panjang relativistik. Nah, sebuah pengamat atau seorang pengamat berada dalam sebuah pesawat yang sedang bergerak pada arah horizontal dengan kecepatan adalah 0,8 c. Pengamat itu melihat kubus. Nah, kubus itu terletak di tanah sedemikian rupa sehingga salah satu sisi yang sejajar dengan arah kecepatan pesawat. Oh, ini ya. Oke, jadi salah satu sisinya nanti akan sejajar dengan kecepatan pesawat. Seandainya volume yang teramati oleh pengamat itu adalah 0,6 meter kubik, maka rasio volume kubus menurut pengamat yang bergerak terhadap volume kubus tersebut dan menurut pengamat yang diam itu adalah berapa? Itu rasionya gitu ya. Nah, kalau ini berupa kubus berarti sisi-sisinya semua sama. Jadi untuk kubus ini misalkan sisinya ini adalah L0, kemudian ini juga L0. Berarti volume diam itu adalah L0 pangkat 3. Nah, kalau misalkan ada pengamat, salah satu pengamat itu dalam pesawat, berarti gerakannya ke sana, V, maka nanti yang bagian ini akan memendek menjadi L, gitu ya. Nah, lalu berapa perbandingan volumenya gitu kan? Dibandingkan dengan volume menurut orang yang diam. Jadi menurut orang yang bergerak relativistik itu nanti kita akan membandingkan perbandingan volumenya V besar ya. Volume berarti ini sudah V. Volume menurut orang yang bergerak dan volume menurut orang yang diam. Kalau menurut orang yang diam ini berarti kan L0 pangkat 3 karena L0. Kemudian kalau menurut pengamat yang bergerak berarti ini adalah L0 dikalikan L0 karena ini tetap, kemudian yang ini berubah dikalikan dengan L. Berarti di atas itu ada L0 kuadrat dikalikan dengan L ini adalah L0 dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per L0 pangkat 3. Nah, jadi di situ bisa kita hilangkan. Ini kan L0 pangkat 3 jadinya. Nah, ini. Kecepatannya berapa di situ? Kecepatannya sudah diketahui 0,8. Nah, pasti yang kalau 0,8 yang dalam akar itu mesti 0,6. Nah, jadi tidak perlu hitung akar-akar lagi masukkan ke sini. Kalau 0,8 mesti pasangannya 0,6. Yang dalam akar ini mesti 0,6. Nah, berarti perbandingannya adalah perbandingan volumenya ini adalah 6/10. V banding V0 ini adalah 0,6 atau 6/10 atau boleh juga dituliskan ini adalah 3/5. Nah, apakah 3/5 ada? Ternyata di sini tidak ada. Awalnya semuanya 1.
gitu ya. Awalnya semuanya 1, berarti yang atas dan bawah ini sama-sama dibagi dengan 3 aja. Berarti ini kan sama saja dengan 1/5/3. 5 dibagi 3 itu adalah 1,67. Berarti ini adalah 1/1,67. Nah, jadi jawaban yang sesuai itu adalah siapa D ini ya? Nah, ini aja ya, saling kari yang ini ya. Nah, ini jawabannya adalah 1 dibandingkan 1,67. Nah, itu di SBMPTN tidak boleh pakai kalkulator, jadi biasanya angka-angkanya memang bisa disederhanakan. Jadi kita tahu beberapa triknya di sini. Kalau ini 0,8 V-nya, maka nanti dalam akar selalu 0,6. Kalau ini 0,6 C, biasanya dalam akar nanti bisa 0,8. Itu pasangan, sudah pasangan gitu ya. Nah, baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Saya absen dulu ya. Baru nanti kalau sudah di absen baru bisa meninggalkan ruangan.